Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Tatan Sukwika SPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini akan dilaksanakan kegiatan presentasi oleh Kak Asyifa Samrotul Fuada dan pemaparan materi akan disampaikan langsung oleh presenter. Kepada Kak Asyifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Kia atas waktunya. Hari ini kita akan coba membahas topik yang sangat menarik mengenai penerapan K3 dalam pengelolaan limbah B3 bahan berbahaya beracun. Nah, sebelumnya uh, kita akan pendahuluan dulu ya teman-teman. Nah, K3 dan B3, dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena setiap bahan berbahaya beracun yang kita temui di lingkungan sekitar selalu membawa resiko terhadap keselamatan dan kesehatan. Nah, limbah B3 ini bukan hanya sekedar masalah lingkungan, tetapi juga ancaman nyata bagi seluruh manusia. Limbah B3 ini ada bermacam-macam ya teman-teman, seperti adanya zat beracun, terus juga cairan yang mudah menyala, ada bahan-bahan korosif yang mana semua sifat berbahaya ini jika tidak dikendalikan akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, disinilah K3 ini berperan sebagai tameng utama melalui prosedur aman, penggunaan alat pelindung diri, serta pengendalian bahan berbahaya yang tepat. Dengan kata lain, identifikasi bahaya adalah langkah awal dan penerapan K3 adalah tindak lanjut yang menyelamatkan. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah supaya kita bisa memahami hubungan erat antara penerapan K3 dalam pengelolaan limbah untuk B3 serta mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dengan begitu kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi kita juga menjaga rekan kerja dan lingkungan sekitar kita. Baik, perkenalan dulu dengan saya Asyifa Samatul Fuada bersama rekan saya yaitu Kak Novitri Arsy Saskia Putri yang akan coba menjelaskan mengenai penerapan K3 dalam pengelolaan limbah B3. Karena tadi sudah pendahuluan dan perkenalan, mari kita lanjut kepada pengertian K3. Baik, pengertian K3 yang merupakan singkatannya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana upaya sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, K3 ini juga memiliki dasar-dasar hukum di Indonesia, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Lanjut kepada pengertian limbah B3, yang mana sesuai dengan namanya yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang mana merupakan limbah ini adalah mengandung beracun yang karena sifatnya, karena konsentrasinya, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan manusia. Nah, limbah B3 ini juga memiliki dasar hukum, teman-teman. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang B3 dan juga PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Oke, masuk kepada macam-macam limbah B3. Di sini ada macam-macam ya, teman-teman. Ada yang pertama, langsung aja ada campuran, yang mana di sini campuran ya teman-teman, limbahnya campuran yang menunjukkan bahan kimia dengan efek iritasi ringan yang tidak spesifik nih bahayanya seperti contohnya amonia encer, cairan pembersih dan cairan pembersih rumah tangga. Hmm, Lanjut kepada beracun yang mana zat ini dapat menyebabkan keracunan karena namanya aja udah beracun ya teman-teman. Bisa menyebabkan keracunan atau mungkin kematian bila terhirup, tertelan, atau kontak kulit. Contohnya adalah sianida dan arsenik.
Selanjutnya ada infeksius, yaitu yang mana limbah biologis yang mengandung mikroorganisme berbahaya penyebab penyakit seperti jarum suntik bekas atau darah yang terkontaminasi. Nah, selanjutnya adalah cairan mudah menyala, cairan yang mudah terbakar karena namanya mudah menyala ya, seperti bensin, etanol, dan aseton. Selanjutnya adalah berbahaya terhadap lingkungan, yang mana bisa merusak ekosistem terutama air dan tanah. Contohnya seperti pestisida, oli bekas, dan limbah cat. Selanjutnya ada korosif, yang mana bisa merusak jaringan hidup dan material lain. Contohnya asam sulfat dan natrium hidroksida. Selanjutnya adalah reaktif, yang mana bisa bereaksi hebat dengan air, udara, atau bahan-bahan lain. Seperti contohnya natrium, kalium, dan peroksida organik. Di sini selanjutnya adalah mudah meledak, yang mana bisa meledak akibat panas, gesekan, atau tekanan. Di mana contohnya yaitu amonium nitrat dan dinamit. Yang terakhir adalah padatan mudah menyala, yang mana mudah terbakar bila terkena panas atau gesekan, seperti contohnya fosfor putih, magnesium, dan sulfur. Nah, masuk kepada hubungan jenis limbah B3 dengan resiko K3. Setiap jenis limbah B3 ini memiliki sifat berbahaya yang menimbulkan resiko K3. Nah, seperti tadi adanya racun, kebakaran, korosi, ledakan, dan penularan penyakit. Nah, semakin berbahayanya limbah ini, semakin tinggi juga resiko kecelakaan atau penyakit kerja. Karena itu, penerapan K3 ini ketat dengan prosedur yang aman, terus juga ada penggunaan APD, alat pelindung diri, dan pengenalan bahaya sangat penting untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Jadi, hubungan antara identifikasi bahaya dan risiko K3 bisa digambarkan sebagai rantai. Nah, pertama kita bisa mengenali sifat berbahaya melalui simbol-simbol, terus juga yang tadi dijelaskan ya teman-teman yang melalui simbol-simbol, lalu kita bisa memahami resiko yang mungkin terjadi, terus juga akhirnya kita ini bisa menerapkan langkah-langkah K3 untuk mencegah kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Nah, dengan cara ini, keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan dapat terjaga secara bersamaan. Oke, masuk kepada studi kasus. Masuk kepada studi kasus yang mana kita coba ambil dari detik.com yang mana tahun 2025, tepatnya di bulan April, nih salah satu RS di Karawang, tepatnya di Desa Karangligar. Kenapa nih teman-teman? Ternyata RS tersebut membuang limbah medis sembarangan. Nah, sehingga membuat warga sekitar tuh resah dan geram, gitu kan. Nah, di situ keluarga ini menemukan tumpukan limbah medis berbahaya yang dibuang sembarangan di area pemukiman. Nah, limbah-limbah tersebut tuh berupa jarum suntik bekas, terus botol bekas, selang infus, plastik obat, bahkan sampai dokumen pasien, teman-teman, dari rumah sakit swasta. Nah, kejadian ini nih menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat karena limbah medis termasuk kategori B3 yang berpotensi menularkan penyakit dan mencemari lingkungan. Nah, kira-kira dampaknya apa sih? Ya, ada 3 dampak nih yang kita coba ulik nih teman-teman. Yang pertama adalah bisa menularkan penyakit yang berbahaya seperti hepatitis atau HIV jika ada kontak langsung dengan jarum suntik atau darah yang terkontaminasi. Tadi ya teman-teman, RS-nya membuang beberapa jarum-jarum suntik gitu kan. Nah, ini bisa bisa bahaya banget nih, bisa menyebabkan adanya penularan penyakit yang berbahaya melewati jarum suntik tersebut. Nah, selanjutnya ada limbah ini bisa mencemari tanah dan air di sekitar lokasi pembuangan. Tadi pembuangannya di mana dan itu bisa mencemari eh, tanah dan air di sekitar tersebut, di sekitar lokasi tersebut. Nah, sehingga berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan warga yang bergantung pada sumber air tersebut. Nah, yang terakhir ada kemarahan warga dan keresahan warga karena merasa terancam oleh kelalaian rumah sakit. Oke, di sini kita coba akan mengulik penerapan ketiga dalam pencegahan B3 yang mana yang pertama rumah sakit ini wajib memiliki prosedur standar pengelolaan limbah medis sesuai regulasi tadi yang udah disebutkan beberapa regulasi ya. Ada PP, ada undang-undang juga.
Nah, limbah ini nih harus dipisahkan karena memang beda ya teman-teman, beda jenis, beda identifikasi gitu. Jadi harus benar-benar dipisahkan sejak awal karena beda beda apa namanya beda ketentuan gitu antara limbah medis dengan limbah biasa. Yang kedua, pekerja ini yang menangani limbah infeksius harus menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, terus juga mungkin pelindung wajah serta sepatu khusus karena dasarnya hal ini dapat mencegah resiko tertusuk jarum atau terpapar cairan infeksius. Selanjutnya, rumah sakit ini harus menyediakan fasilitas penyimpanan sementara yang aman dan kedap sebelum limbah diangkut oleh pihak berizin. Nah, limbah medis ini tidak boleh bercampur. Nah, tidak boleh nih ya teman-teman, tidak boleh bercampur dengan sampah domestik. Yang selanjutnya, kewajiban melakukan pelatihan ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan dan petugas kebersihan agar mereka paham resiko limbah medis dan cara penanganannya. Nah, ini masuk kepada penerapan ketiga dalam pencegahan B3 yang terakhir, yaitu penerapan pengawasan dan audit internal secara berkala untuk memastikan SOP dijalankan. Nah, jika ada pelanggaran, segera dilakukan tindakan kolektif. Nah, teman-teman, dengan penerapan ketiga ini yang konsisten, resiko-resiko penularan penyakit, pencemaran lingkungan, serta apalagi nih teman-teman, kebocoran data pasien bisa diminimalkan. Nah, jadi ketiga ini bukan hanya melindungi pekerja rumah sakit, tetapi juga masyarakat luas. Oke, sebelum kita tutup ada kalimat yang lumayan menyentil kita nih teman-teman mengenai penerapan ketiga dalam pengelolaan limbah B3 yaitu ignoring us in managing toxic waste mean risking health, community safety, and the environment. Oke, karena sudah uh, terakhir sebagai penutup nih teman-teman. Mari kita ingat kembali bahwa pengelolaan limbah B3 bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga soal tanggung jawab moral untuk melindungi diri, rekan-rekan, dan lingkungan. Serta setiap bahan berbahaya itu memiliki resiko, dan setiap resiko membutuhkan pengendalian melalui penerapan ketiga yang konsisten. Tadi kita sudah mempelajari mengenai ada beberapa simbol-simbol bahaya yang kita pelajari tadi. Terus juga bagaimana sih langkah awal untuk mengenali ancaman, terus juga ada, eee, apa namanya, penggunaan-penggunaan alat-alat pelindung diri untuk pencegahan ya teman-teman dan pengelolaan bahaya. Nah, hal-hal tersebut merupakan langkah nyata untuk mencegah kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Nah, dengan memahami hubungan erat antara, K3 dan B3, kita dapat membangun budaya yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Baik teman-teman, semoga materi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hanya sekedar aturan, melainkan investasi bagi masa depan kita bersama. Mari kita jadikan K3 sebagai kebiasaan, bukan kewajiban, sehingga setiap aktivitas kerja dapat berjalan dengan aman dan lingkungan tetap terjaga. Baik, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.